Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial dan sahabat petani untuk perubahan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mencoba mereview ya proses pembenahan tanah yang kita lakukan hampir 1 minggu yang lalu. Nah, yang akan kita lakukan pada hari ini adalah kita akan mencoba meningkatkan proses pembenahan tanah kita ya. Jadi sebenarnya proses pembuatan pembenahan tanah itu kita bagi pada 2 bagian. Yang pertama, kita melakukan satu proses yang mananya adalah sintesis substrat ya. Sintesis substrat. Sintesis substrat ini adalah suatu proses yang kita lakukan adalah untuk mengambil unsur esensial ya. Unsur esensial dari bahan organik yang kita akan jadikan sebagai pembedah tanah. Jadi unsur esensial itu kemarin kita sebut dengan asam umat ya. Nah, proses pengambilan unsur esensial ini itu hanya bisa dilakukan dengan cara anaerob. Jadi sini anaerob. Makanya kemarin kita memasukkan semua bahan-bahan organik tadi itu ke dalam jerigen, kemudian kita tutup dan sama sekali tidak ada udaranya. Gunanya adalah apa? Gunanya adalah kita ingin mengambil unsur esensial, yaitu adalah asam umat itu. Nah, unsur esensial itu baru mungkin kita bisa dapatkan kalau kita melakukan prosesnya secara anaerob. Nah, sekarang sudah hari ke-8 ya, tanggal 26 ya, 8 atau 9. Saya rasa proses pengambilan asam umat atau unsur esensial itu sudah dapat dilakukan dalam jerigen itu. Nanti kita akan coba review. Nah, namun unsur esensial ini belum cukup untuk kita melakukan proses pembenahan tanah. Ini baru adalah unsur hara, tetapi kita harus meningkatkan lagi pada tahapan kedua, yaitu dengan mengembangkan bakteri yang ada dalam pembenahan tanah kita ini. Jadi sehingga ada proses kerjasama antara bakteri dengan unsur esensial yang ada dalam pembenahan tanah kita. Nah, namun untuk kita bisa mengkombinasikan agar dia berkolaborasi antara bakteri dengan unsur esensial ini, maka kita satu lagi ada proses yang kita lakukan adalah kita ingin mengembangbiakkan bakterinya dalam pembenahan tanah kita itu. Nah, untuk pengembangbiakan bakteri ini, itu prosesnya berbeda dengan proses unsur esensial. Yang esensial kita gunakan adalah anaerob, sedangkan untuk yang pengembang bakteri kita harus melakukan secara aerob. Karena apa? Karena bakteri baru mungkin aja bisa berkembang dalam kondisi ada udara, ada oksigen. Nah, untuk itu kita akan menambahkan unsur-unsur bakteri yang ada dalam pembenahan tanah kita. Nah, adapun nanti bakteri yang akan kita kembangkan di pembenahan tanah kita itu adalah bakteri ini ya. Jadi kita akan coba ada 7 jenis bakteri. Nanti ada Lactobacillus, Leuconostoc, kemudian Pediococcus. Ini adalah bakteri yang kita kembangkan melalui fermentasi kubis ya kemarin ya. Nah, jadi fermentasi kubis kita pun sudah kita dapatkan. Ini kita 4 atau 5 hari yang lalu telah kita lakukan. Nanti kita akan ambil ini bakterinya. Jadi ada 3. Kemudian ada fotosintetik. Nah, fotosintetik ini kita juga udah punya. Nah, nanti yang ketiga itu adalah ada Pseudomonas, Xanthomonas, dan Pectelitic pectin. Nah, ini adalah bakteri yang ada dalam Jacaba. Nah, jadi kita nanti tinggal akan mengambil bakteri dari kubis, fermentasi kubis dengan 3 bakteri, kemudian fotosintesis kita udah punya di atas, kemudian ada Jacaba. Nah, khusus untuk Jacaba, ini adalah merupakan unsur yang sangat esensial, bakteri yang paling dominan nanti juga akan kita masukkan ke dalam pembenahan tanah kita. Karena dalam banyak pengalaman kawan-kawan di lapangan, bahwa Jacaba ini adalah pembenahan tanah yang luar biasa hebat ya.
Beberapa kawan telah menjelaskan bahwa ketika mereka aplikasikan Jakaba ke lahan mereka, mereka menemukan gumpalan-gumpalan residu yang terutama adalah residu pupuk kimia yang selama ini mereka gunakan di lahan mereka. Jadi artinya Jakaba ini merupakan salah satu bentuk pembenah tanah yang cukup luar biasa yang nanti akan kita masukkan kepada pembenah tanah kita ini. Di samping nanti ada unsur asam umat yang ada dalam proses pembenah tanah kita. Nah, ini kita kembangkan itu secara aerob. Nah, untuk itu nanti ada beberapa proses yang kita lakukan. Pertama itu kita akan harus memberikan aerasi, yaitu adalah menggunakan aerator. Nanti ada alat aerator yang kita masukkan, kemudian kita nanti akan melakukan perbandingan ini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk kita bisa mengembangbiakkan bakteri, maka ada beberapa hal yang perlu kita harus kita pikirkan ya, atau kita syarat yang harus ada. Yang pertama itu harus ada namanya glukosa. Glukosa nanti kita akan ambil dari bekatul sebagai bahan makanannya. Yang kedua itu adalah ada unsur karbon. Unsur karbon nanti kita akan menggunakan dedak jerami padi plus dengan serbuk gergaji. Nah, kemudian untuk berkembangbiakan bakteri pun juga nanti akan membutuhkan vitamin-vitamin untuk bisa berkembang biak. Nanti kita akan menggunakan beberapa enzim yang akan bisa mengembangbiakkan dari bakteri kita ini. Nah, kita langsung saja praktek untuk bagaimana mengembangbiakkan proses pembenah tanah kita yang tadi dari proses hanya mendapatkan unsur esensial, sekarang kita akan mengembangkannya dalam bentuk bakterinya. Oke, kita akan coba langsung praktek. Oke, baiklah sahabat tani, kita ambil dulu pembenah tanah yang kita sudah jadikan unsur esensial ya. Ya sebenarnya ini udah kita lakukan tanggal 26 bulan September tahun 2023 ya. Jadi sudah 8 atau 9 hari ya. Karena ini udah Nah, ini hasilnya seperti ini nanti. Pembenah tanah yang ketika unsur esensial yang kita ambil ya. Baunya lumayan menyengat. Persis seperti bau kohe sapi ya. Jadi ini udah kita ukur dulu, ini 22 liter. Nanti takaran ini nanti akan kita gunakan untuk menambahkan unsur karbon dan unsur gula ya, yang kita masukkan 3 liter kita dapat. 4, 5, 6, 7 liter aja dulu. Nah, ini perbandingannya adalah unsur esensialnya dari asam umat ada 7 liter ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi dengan 7 liter juga air Jakaba ini. Jadi perbandingan antara air Jakaba dengan asam umat esensial, asam umat kita itu haruslah berbanding sama ya. Kalau bisa untuk air Jakabanya bisa lebih juga tidak masalah ya. Oke, udah tercampur ya. Jadi dapat kita masing-masing 7 liter ya, 7 liter airnya. Nah, kemudian kita masukkan untuk karbon sekitar 1 atau 2 kilo ya. Jadi bandingannya 2 atau 3% aja udah nggak masalah ya. Satu kilo 1 kilo
Jadi perbandingan 2%, 20%, ya 1,5 benar apa-apalah. Kita kasih 2 kilo aja nggak masalah ini. Karbon sama, ini unsur karbon baru ya. Nah, kemudian bekatul pun kita berikan juga sekitar 2 kilo. 1,5 atau 2 kilo juga nggak masalah ya. Pas nih 2 kilo ya. Oke, nanti kita aduk. Nah, kemudian kita masukkan lactobacillusnya setengah liter. Ini lactobacillus yang kita ambil dari fermentasi kubis ya. Ini kita lakukan tanggal 28 September 2023. Di prosesnya. Ini airnya sudah saya ambil nih 1,5 liter ya, setengah liter. Tapi ini kita ambil 1 liter pun juga tidak masalah. Lactobacillus ini sangat bagus untuk menghancur glukosa yang ada dalam tanah. Nah, lagi lah. Ini dalam lactobacillus ini ada 3 bakteri ya. Itu adalah salah satunya adalah bakteri untuk penghancur bahan-bahan organik yang ada dalam tanah kita. Nah, kemudian kita kasihkan untuk melengkapi bakteri dalam itu adalah kasih Levmol. Ini Levmol yang baru saya ambil sore kemarin ya. Ini bagus sekali Levmolnya. Ini setengah liter aja, atau setengah ini saja udah cukup karena tidak terlalu besar banyak. Nah, kemudian kita kasih juga ini bakteri fotosintetik. Nanti untuk bahan-bahan ini akan kita buatkan konten sendiri ya bagi teman-teman yang belum tahu fotosintetik itu apa. Kemudian lactobacillus sudah kita berikan kontennya. Ini cukup ini ya prosesnya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan vitamin ya. Nah, tapi vitamin ini tidak harus ada ya. Kalau tidak ada pun tidak masalah. Nah, saya untuk mempercepat proses ini itu menggunakan beberapa enzim ya. Jadi di sini ada 6 enzim ya. Nah, jadi ini enzimnya kita masukkan sedikit-sedikit saja ya. Jadi masing-masing enzim ini mempunyai kemampuan tersendiri ya. Ini enzim semangka, ini enzim wortel, ini enzim toge, ini enzim tomat, ini enzim mentimun ya. Nah, ini yang biasanya saya gunakan untuk mempercepat proses dari dekomposisi yang saya gunakan ya. Kita sedikit saja gunakan enzim ini. Ini apa ini? Ini enzim wortel. Wortel belum ada airnya ya. Ini enzim kecambah ya. Kecambah mudah-mudahan udah ada airnya. Gak usah, sedikit sekali. Ini enzim tomat kayaknya. Ini tomat ya. Ini terakhir enzim mentimun. Nanti kapan-kapan kita akan menjelaskan yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan enzim-enzim ini ya. Aduh, melimpah ya, enggak apa-apa. Nanti kita buat konten tersendiri ya. Kenapa enzim ini kita butuhkan untuk proses melakukan dekomposisi atau proses pengomposan ya. Nanti kita akan buatkan konten sendiri untuk ini ya. Nanti kita campurkan saja ke sini ya. Cukup. Prosesnya cukup ya. Oke, kita aduk. Oke, ini aja kita ngaduknya.
nanti ini kita masukkan ke dalam ini nanti ya, yang kosong kita cari yang kosong. Nah, lalu setelah itu kita kasih aerator. Jadi sebenarnya tanpa ada aerator juga tidak masalah, tapi yang penting kita harus rajin mengaduknya sekali sehari atau 2 kali sehari. Nah, tapi supaya kita jangan repot untuk mengaduk-ngaduknya ya, kita menggunakan aerator aja ya. Jadi aerator ini juga tidak mahal kok harganya. Kalau teman-teman punya akuarium di rumah ya, pakai akuarium itu dia juga bisa ya. Tidak bisa ya, paling kurang 100.000 lah. Ini kita hidupkan ya. Nah, ini gelembung udara kan. Nah, oke, modelnya seperti itu saja. Ini kita tunggu 1 minggu lagi, minimal seminggu atau 10 hari paling lama ya. Itu udah bisa kita aplikasikan. Nanti kita akan lihat reaksinya. Biasanya nanti akan keluar jamurnya di atas ya, jamur putih ya. Nah, tapi kalau biasanya kalau tidak kita tutup seperti ini juga akan dihinggapi maggot ya. Tapi nanti kita akan coba tutup ini, atau nanti kita akan pindahkan saja ke dalam apa ini, jerigen atau tempat aqua ini, ekosistem ini. Tapi apa baik seperti ini aja dulu. Jadi prosesnya seperti ini. Setelah ini pembenah tanah kita sudah bisa siap kita aplikasikan dengan komposisinya 200 ml per 1 tangki hair sprayer ya. Sprayer itu adalah sekitar 15 atau 16 liter ya. Jadi sangat hemat sekali ya kalau kita bisa dapatkan ini nanti. Nah, usahakan untuk aplikasikannya adalah sebelum kita nanam ya. Sebelum kita nanti setelah kita ngolah lahan, kita nanti akan menanam, maka kita harus semprotkan ini dalam bentuk cair ini. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat pembenah tanah ini ada 2 versi, ada yang cair dan juga ada yang padat ya. Nah, nanti kita akan coba buatkan konten tersendiri ya, yang untuk padat itu seperti apa membuatnya. Nah, kenapa? Karena sebagian dari teman-teman ada yang kurang efektif yang menggunakan yang cair ya. Tapi sebenarnya yang cair ini lebih bagus ya, lebih kuat pemenahnya daripada yang padat ya. Nah, tapi kalau seandainya ini kita mobilisasi ke tempat yang jauh, yang cair ini agak merepotkan ya ketimbang yang padat. Nah, tapi yang padat nanti kita juga buatkan kontennya sehingga kita nanti teman-teman bisa milih ya, apakah nanti suka yang padat atau yang suka yang cair ini. Mungkin sementara itu dulu, nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Nanti sebelum ini kita akan buatkan bagaimana membuat ya pembenah tanah yang padat. Dan apa saja campurannya nanti kita akan jelaskan. Demikian dulu sahabat tani semua.